Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada seluruh siswa-siswi kelas 11 SMK Negeri Kiara Pedas, khususnya kelas 11 TKJ, atau kepada seluruh kelas 11 SMK di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Ridwan pada pembelajaran matematika. Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan mampu mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Silahkan persiapkan alat tulis kalian untuk menyimak pembelajaran atau penjelasan pembelajaran matematika pada hari ini. Hari ini kita masih mempelajari tentang logika matematika pada modul matematika KD 3.22. Itu masih mengenai logika matematika, namun dengan sub-bahasan yang berbeda. Baik, kita langsung saja, siswa-siswiku semua. Pada minggu kemarin kita sudah membahas mengenai bagian A, yaitu pengertian logika matematika, dan pada bagian B, kalimat terbuka dan kalimat tertutup atau pernyataan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran logika matematika yang selanjutnya, yaitu yang bagian C. Silahkan dibuka modulnya untuk dapat menyimak dengan baik. Bagian C ada kata hubung logika atau operasi dalam logika. Kita akan bahas mengenai ini. Silahkan disimak dengan sebaik-baiknya. Ilmu logika matematika menjadi tak menarik jika hanya mengurusi pernyataan-pernyataan sederhana saja. Justru akan menjadi sangat menarik jika pernyataan-pernyataan sederhana ini dihubung-hubungkan dengan menggunakan kata hubung logika sehingga menjadi pernyataan majemuk. Selanjutnya, kalimat majemuk adalah kalimat yang dibentuk dengan menggabungkan dua pernyataan atau lebih. Nah, dua pernyataan dapat digabung dengan menggunakan kata hubung antara lain dan, atau, jika titik-titik, maka titik-titik, titik-titik, jika dan hanya jika titik-titik. Nah, keempat kata hubung ini merupakan kata hubung logika matematika. Sekali lagi, nah ini adalah kata hubung logika matematika, yaitu dan, atau, jika titik-titik, maka titik-titik, atau yang terakhir titik-titik, jika dan hanya jika titik-titik. Nah, penghubung ini menghasilkan apa yang disebut operasi dalam logika matematika yang terdiri atas dua jenis operasi, yaitu operasi uner dan operasi biner. Ini kita akan jelaskan masing-masing dari operasi tersebut. Yang pertama ada operasi uner atau negasi. Operasi uner adalah operasi yang memerlukan paling sedikit pernyataan. Operasi ini hanya terdiri dari satu operasi, yaitu negasi. Negasi atau ingkaran yang dilambangkan dengan, nah ini lambang dari negasi ya, seperti huruf S yang horizontal, bukan S yang vertikal ya, tapi yang horizontal seperti ini. Atau seperti ini ya, siku yang beda, atau strip minus seperti ini negasi. Dibaca tidak atau bukan. Nah ini ya, jadi negasi itu nama lainnya ingkaran ya, ingkaran, lambangnya seperti ini. Ini ada tiga pilihan lambang. Nah, bacanya tidak atau bukan. Nah, kita ke bagian selanjutnya. Ingkaran atau negasi dari pernyataan P dilambangkan dengan negasi P seperti ini. Jika P pernyataan bernilai benar ya, bernilai benar, ada simbolnya B kapital, maka negasi P akan bernilai salah. Nah, ini simbolnya S kapital. Nah, jadi lawan dari benar pasti salah. Sebaliknya, jika P bernilai salah, nah nilainya salah, simbolnya S kapital,
maka negasi P bernilai benar. Nah, ini bernilai benar. Nanti juga ada contohnya untuk lebih memahami tentang negasi. Dari suatu pernyataan P dapat dibentuk ingkaran P dengan menambahkan kata tidak benar bahwa. Ya, sekali lagi, dari suatu pernyataan P dapat dibentuk ingkaran P dengan menambahkan kata tidak benar bahwa di depan pernyataan atau dengan menyisipkan kata tidak atau bukan di dalam pernyataan. Jadi dari suatu pernyataan P dapat dibentuk ingkaran P dengan menambahkan kata tidak benar bahwa di depan pernyataannya, atau kita menyisipkan kata tidak atau kata bukan di dalam pernyataan tersebut. Ini adalah tabel kebenaran negasi. Jadi P-nya bernilai benar, maka negasi P bernilai salah, atau P-nya bernilai salah, maka negasi P bernilai benar, kebalikannya. Nah, itu uraian materinya. Kita akan ke contoh keempat. Tentukan negasi atau ingkaran dari pernyataan berikut ini. Yang pertama, ada P-nya. Semua murid kelas 11 AKL adalah perempuan. Ya, pernyataannya semua murid kelas 11 AKL adalah perempuan. Maka negasi P tidak benar bahwa. Tadi kan menambahkan. Ya, nah ini ada, kita ke atas. Dari suatu pernyataan P dapat dibentuk ingkaran P dengan menambahkan kata tidak benar bahwa. Nah itu. Kembali lagi ke contoh. Tidak benar bahwa semua murid kelas 11 AKL adalah perempuan. Atau negasi P yang kedua, beberapa murid kelas 11 AKL bukan perempuan. Ya. Jadi ingkaran dari semua itu beberapa. Ya, jadi ingkaran dari kata semua itu beberapa. Beberapa murid kelas 11 AKL bukan perempuan. Jadi menyisipkan kata bukan di dalam pernyataan tersebut. Atau yang ketiga, negasi P, ada murid kelas 11 AKL yang bukan perempuan. Jadi negasi dari semua itu beberapa juga termasuk ada. Jadi ada itu negasi dari semua. Beberapa juga negasi dari semua. Jadi ada murid kelas 11 AKL yang bukan perempuan. Selanjutnya kita ke yang kedua. Pernyataannya atau P-nya itu 2 kali 5 sama dengan 7. Atau negasi P-nya berarti 2 kali 5 tidak sama dengan 7. Ya, tidak sama dengan, simbolnya adalah sama dengan tapi dicoret. Tidak sama dengan 7. Yang ketiga, pernyataannya 5 lebih dari 3. Maka negasi dari pernyataannya 5 kurang dari sama dengan 3. Nah, itu ya. Jadi kurang dari sama dengan 3. Yang keempat, P-nya 3 kurang dari sama dengan 2. Maka negasi P-nya 3 lebih dari sama dengan 2. Yang kelima, pernyataannya beberapa harga barang naik menjelang lebaran. Nah, ini, beberapa harga barang naik menjelang lebaran. Maka negasi P-nya itu menjadi, nah, negasi dari beberapa adalah semua. Semua harga barang tidak naik menjelang lebaran. Jadi negasi dari beberapa itu semua menyisipkan kata tidak di dalam pernyataan tersebut. Jadi semua harga barang tidak naik menjelang lebaran. Atau yang kedua, tidak benar bahwa ada harga barang yang naik menjelang lebaran. Jadi menyisipkan kata tidak benar bahwa, kemudian ada beberapa ada harga barang yang naik menjelang lebaran. Selanjutnya ke yang keenam, pernyataannya ada siswa SMK yang tidak melaksanakan prakrin. Maka negasi dari P tidak benar bahwa.
Jadi menyisipkan kata tidak benar bahwa ada siswa SMK yang tidak melaksanakan prakerin. Kemudian selanjutnya yang negasi berikutnya, yang masih yang keenam. Jadi ada itu negasinya semua. Jadi semua siswa SMK melaksanakan prakerin. Jadi tidak dikatakan tidak lagi menjadi hilang tidaknya. Semua siswa SMK melaksanakan prakerin. Yang ketujuh, pernyataannya, semua murid mengatakan bahwa pelajaran matematika itu sulit. Semua murid mengatakan bahwa pelajaran matematika itu sulit. Negasinya, semua itu beberapa. Beberapa murid mengatakan bahwa pelajaran matematika itu tidak sulit. Awalnya sulit menjadi tidak sulit. Yang negasi keduanya, ada murid, jadi semua ini, semua negasinya itu ada. Ada murid yang mengatakan bahwa pelajaran matematika itu tidak sulit. Nah, itu untuk yang negasi. Selanjutnya, kita ke bagian berikutnya. Nah, ini ada latihan kedua. Ya, penjelasannya cukup untuk negasi. Silahkan nanti kerjakan latihan kedua. Ya, latihan kedua. Tentukan negasi atau ingkaran dari pernyataan berikut. Nah, jadi ini ada yang pertama, ada gula, ada semut. Silahkan satu saja pilih. Ya, satu saja. Kalau yang contohkan ini, nah ini kan ada yang pertama itu 1, 2, 3, ada 3 negasi. Nah, kalian pilih salah satu bentuk negasinya. Jadi yang pertama ada gula, ada semut. Contoh, ya contoh. Tidak benar bahwa ada gula, ada semut. Nah, itu. Atau yang kedua, boleh ada gula, tidak ada semut. Jadi kan menyisipkan kata tidak. Atau menambahkan kata tidak benar bahwa, nah di depan kalimat atau di depan pernyataannya. Saya seorang pegawai, Ayu anak Ibu Susi, Indonesia bukan negara republik. Saya siswa kelas 10, 2 adalah bilangan prima genap, 3 tambah 7 sama dengan 10, dan seterusnya. Ini sampai dengan J. Yang nomor 1 yang keduanya, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Nah, yang A, ingkaran dari kertas itu hitam adalah kertas itu putih. Ini benar tidak? Ingkaran dari kertas itu hitam, ingkarannya itu kertas itu putih. Nah, apakah ini termasuk yang salah ingkarannya atau yang termasuk yang benar? Tentukan nilai kebenarannya. Ingkaran dari 5 kurang dari sama dengan 7 adalah 5 lebih dari sama dengan 7. Benar tidak ingkaran dari 5 kurang dari sama dengan 7 itu 5 lebih dari sama dengan 7. Yang C, ingkaran dari hal ini bukan tidak mungkin. Hal ini adalah hal ini tidak mungkin. Benar tidak? Kalimat hal ini bukan tidak mungkin, ingkarannya itu hal ini tidak mungkin. Yang terakhir, yang bagian D, ingkaran dari 9 ditambah 6 tidak sama dengan 14 adalah 9 tambah 6 sama dengan 12. Silahkan dikerjakan di buku catatannya. Nanti kita bahas bersama-sama, atau jika ada yang mau ditanyakan silahkan tulis, kemudian tanyakan, kita diskusikan di forum belajar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.